Kali ini kita akan membahas tentang teori continental drift. Sebelum kita membahas tentang teori continental drift, coba perhatikanlah peta dunia di atas. Jika kita memotong gambar tiap-tiap benua pada gambar di atas, kemudian menyatukannya kembali, maka apakah yang akan terjadi? Ternyata potongan benua tersebut akan membentuk kesatuan seperti sebuah puzzle. Berdasarkan fakta tersebut, seorang ahli meteorologi asal Jerman yang bernama Alfred Wegener, dalam teorinya, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas yang disebut dengan Pangaea. Kemudian sekitar 200 juta tahun lalu benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Teori ini ternyata didukung dengan ditemukannya fosil Mesosaurus di Amerika Selatan dan di Afrika. Mesosaurus ini merupakan jenis reptil yang hidup di darat dan di air tawar. Dari sini, Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus tidak mungkin berenang mengarungi samudra dari Afrika menuju Amerika Selatan. Oleh karena itu, Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus hidup di benua tersebut pada saat benua masih menyatu. Dan ternyata tidak hanya fosil Mesosaurus yang mendukung teori ini, tetapi juga ada fosil-fosil lainnya seperti fosil Sinognathus yang ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika, fosil Lystrosaurus yang ditemukan di Afrika, India, dan Antartika, fosil tumbuhan Glossopteris yang ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Selain fosil-fosil, ternyata bebatuan suatu wilayah juga memperkuat teori ini. Misalnya, struktur bebatuan pegunungan Appalachian di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan bebatuan di Greenland dan Eropa Barat. Kemudian struktur bebatuan di Amerika Selatan dan Afrika juga memiliki kesamaan. Kesamaan struktur bebatuan ini juga salah satu fakta yang mendukung bahwa benua pernah menyatu. Akan tetapi sayangnya teori continental drift yang diajukan oleh Wegener ini tidak dapat menjelaskan bagaimana benua dapat berpisah dan bergerak menjauh. Oleh karena itulah, teori pergerakan benua Wegener ditolak oleh para ahli. Sebelumnya saya telah membahas tentang teori continental drift. Sedangkan kali ini kita akan membahas tentang teori seafloor spreading. Dulu pada awal tahun 1960, ada seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess yang kemudian mengajukan teori yang bernama seafloor spreading atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material tersebut bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Karena dasar kerak samudra menjauh,
yang menyebabkan terbentuknya patahan, akhirnya magma akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Magma yang telah sampai ke patahan akan mendingin dan membentuk kerak yang baru. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa teori seafloor spreading ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dengan kapal Glomar Challenger pada tahun 1968 juga memperkuat teori ini. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa usia bebatuan pada punggung kerak samudra lebih muda dari usia bebatuan pada dasar kerak samudra. Hal inilah yang membuktikan bahwa bebatuan di punggung kerak samudra baru terbentuk karena efek seafloor spreading. Di sini kalau Anda lihat di buku IPA kelas 7 semester 2 pada halaman 102. Ini ya, 102, halaman 102. Di sini tertulis bahwa berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa usia batuan pada punggung kerak samudra lebih tua. Perhatikan, punggung kerak samudra lebih tua dari usia batuan pada dasar kerak. Ya, di sini perhatikan ya, punggung kerak samudra lebih tua dari usia batuan pada dasar kerak. Sedangkan kalau Anda lihat di slide presentasi saya, berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa usia bebatuan pada punggung kerak samudra lebih muda dari usia bebatuan pada dasar kerak samudra. Di sini saya menulis lebih muda ya, jadi ya punggung kerak samudranya lebih muda, padahal di buku dituliskan bahwa punggung kerak samudranya lebih tua dari usia batuan pada dasar kerak. Mengapa saya ganti menjadi lebih muda? Di sini coba Anda perhatikan kalimat selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa batuan di punggung kerak samudra baru terbentuk karena efek seafloor spreading. Anda perhatikan sekali lagi, punggung kerak samudra baru terbentuk karena efek seafloor spreading. Jadi logikanya, bagaimana bisa batuan punggung kerak samudra yang baru terbentuk karena efek seafloor spreading menjadi lebih tua? Seharusnya kan lebih muda, tapi saya nggak tahu apakah saya yang salah atau memang pernyataannya benar seperti ini. Tapi logikanya nggak masuk gitu. Kalau misalkan punggung kerak samudra lebih tua, seharusnya yang baru terbentuk itu bukan bukan punggung kerak samudranya, seharusnya dasar keraknya yang baru terbentuk. Jadi anehnya di situ. Jadi makanya kalau Anda lihat di slide presentasi saya ganti lebih muda, soalnya pernyataan selanjutnya menyatakan bahwa punggung kerak samudra baru terbentuk. Oke, kalau Anda punya kali ini kita akan membahas tentang teori tektonik lempeng. Sekitar pada tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori yang didasarkan pada teori continental drift dan seafloor spreading. Teori ini disebut teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut dengan lempeng.
Lempeng sendiri bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng tersusun atas kerak bumi dan bagian atas mantel bumi. Seperti yang bisa Anda lihat pada gambar di samping, berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku serta tersusun oleh astenosfer. Bagian astenosfer ini bersifat plastis. Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Kemudian ketika lempeng bergerak, maka akan terjadi interaksi antar lempeng, sehingga menyebabkan lempeng bergerak saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat, hingga menyebabkan terjadinya tabrakan antar lempeng. Jenis pergerakan lempeng tersebut dapat diamati pada gambar di atas. Pergerakan sebuah lempeng akan mengakibatkan perubahan pada lempeng lainnya. Berbagai lempeng pada gambar di atas dapat bergerak secara terpisah dan juga bersamaan. Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, maka lempeng tersebut bersifat divergen. Pada gambar di atas ini bisa Anda lihat bahwa lempeng Indo-Australia bergerak saling menjauh dari lempeng Antartika. Lempeng Amerika Utara juga bergerak saling menjauh dari lempeng Eurasia. Dengan adanya pergerakan divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Salah satu patahan yang terbesar di dunia adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat, yang panjangnya sampai 1.300 km. Jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Beberapa lempeng yang bergerak konvergen antara lain adalah lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina, kemudian lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Akibatnya terjadi fenomena subduksi dan tabrakan antar benua. Subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua, yang mengakibatkan lempeng samudra menyelusup ke bawah lempeng benua seperti pada gambar di samping. Salah satu akibatnya adalah terbentuknya palung laut. Tabrakan antar benua terjadi ketika kerak benua bergerak saling mendekat. Salah satu fakta terjadinya tabrakan antar benua adalah terbentuknya pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya terbentuk karena ada dua lempeng benua yang bertabrakan, sehingga mengakibatkan salah satu kerak benua